Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi langkah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang meminta penundaan pemeriksaan dengan alasan sedang mengajukan pra-peradilan. Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak mengatakan bahwa tidak ada undang-undang yang melarang tersangka mengajukan pra-peradilan kembali terhadap perkara pra-peradilan yang sudah diputus. Namun, dia juga menyebut tidak ada pula aturan yang mengharuskan penundaan penyidikan karena adanya pengajuan pra-peradilan. Dengan begitu, Tanak menegaskan bahwa KPK bisa melakukan penahanan terhadap tersangka yang sedang mengajukan pra-peradilan. Tidak ada juga undang-undang yang mengatur bahwa penyidik tidak boleh memanggil dan meminta keterangan kepada saksi, ahli, ataupun tersangka. Bahkan menahan tersangka pada saat proses pra-peradilan pun tidak dilarang, kata Tanak kepada wartawan Rabu 19 Februari 2025. Menurut dia, penghentian penyidikan bisa dilakukan jika ada putusan hakim yang menetapkan dan menyatakan bahwa KPK harus menghentikan penyidikan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima pra-peradilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, sebab status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Hasto dinilai sah. Mengadili, mengabulkan eksepsi dari pemohon, kata Hakim Tunggal Juyamto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 13 Februari 2025. Dalam putusannya, dia juga menyatakan permohonan oleh Hasto kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, ujar Juyamto. Dengan begitu, Hasto tetap berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada proses pergantian antar waktu anggota DPR dan dugaan perintangan penyidikan. Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antar waktu anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan, kata Ketua KPK Setio Budianto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa 24 Desember 2024. Dia menjelaskan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI periode 2017 sampai 2022, Wahyu Setiawan. Setio menjelaskan penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan tertanggal 23 Desember 2024. Di sisi lain, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK dalam surat perintah penyidikan yang terpisah. Setio menjelaskan bahwa Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk meredam ponselnya di air dan melarikan diri ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir, nomor 12A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK untuk menelpon Harun Masiku supaya meredam handphonenya dalam air dan segera melarikan diri, kata Setio. Kemudian pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, dia memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan KPK. Hasto kemudian memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku pada 10 Juni 2024. HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengerahkan agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, ujar Setio. Untuk itu, lanjut dia, KPK menerbitkan sprindik pada Senin 23 Desember 2024 tentang penetapan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan.